Hey lovers, selamat jumpa kembali di Alvin in Love. Dan kali ini kita langsung ketemu dengan semua cast dari Dendam. Ada Cinta Laura. Halo. Keren sekali sih. Terima kasih. Nah, emang kalau ngobrol sama dia mulai enak. Kenapa? Stunning ya? Thank you. Kita angle-nya sama, tapi aku berterima kasih sama Uncle Alvin ngebolehin aku duduk di sebelah sini. Apa sih? Buat cinta apa sih yang enggak gitu ya? Buat kali ini bukan buat cinta, buat Renata. Buat Renata, yes. Ren, karakter Renata ini di Dendam, siapa ya? Karakter Renata itu dia adalah seorang wanita yang sebenarnya bibitnya itu udah tough dari kecil. Cuman karena segala kejadian perih dalam hidupnya, akhirnya dia menjadi orang yang sangat tough, keras, dan akan melakukan apapun untuk memperjuangkan keadilan. Ada James. Hai, halo Uncle. Kita ketemu lagi setelah syuting ya. Frank and James. Ya. Bapak anak seharusnya. Seharusnya. Tapi seru banget loh, Uncle main sama anak-anak muda ya. Yang luar biasa, Cinta luar biasa, Vasco luar biasa, lalu ada macam-macam ya, ada si Willy. Semuanya muda-muda dan vibe-nya tuh keren banget, termasuk Vasco ini. Thank you. Ya, kita berantem ya. Iya, betul. Hasilnya relationship-nya kayak bapak anak. Iya. Sudah sedekat bapak. Nah, tapi ada apa nanti nonton aja. Ya. Ceritanya bagaimana. Cuman yang paling penting adalah memerankan karakter ini kan nggak biasa nih. Ya, James. I call you James saja deh, karena perankan karakter. James kan biasa peran-peran yang lain, drama dan lain. Tiba-tiba masuk ke ini nih. Ya. How you feel? Rasanya gimana, Mas? I think dari aku awal dengar tentang project ini juga udah menarik banget ya untuk meranin James. Mungkin memang dibilang lumayan rumit, tapi karena aku udah ada obrolan tentang project ini mungkin sekitar 6 bulan sebelum kita mulai syuting, dan dari jangka waktu reading yang kita miliki, dan Mas Robi juga ngebantu banget dari sisi directing dan visinya untuk James seperti apa, itu udah kebantu banget kan. Waktu itu juga Uncle ikut beberapa proses reading dan juga fighting karena kita latihannya bener-bener di mana ya, dibimbing banget, jadi semuanya jadi gampang sih. Jadi lebih gampang. Iya, jadi lebih juga. gampang gitu loh. Betul. Nah, ini baru ada seniornya nih. Kalau ngomong soal dendam, apalagi deru debu, ini ada Om Willy. Wah, Willy Dozan, gayanya masih asik banget nih. Wah, yes. Wah. Jadi apa ini? Ini ikut lagi ya? Sebagai Igoy ya, Tigor ya? Sini ya? Sedikit diperbedakan ya. Dulu Igoy ya? Sekarang jadi Igoy. Iya. Nggak tahu kenapa ini kemauan produksi ya kita ikutin aja. Ini kayak remake tapi main talentnya sekarang perempuan. Betul. Dulu kan laki-laki tuh. Semua itu hits banget tuh di zamannya Om Willy tuh. Ya, memang Deru Debu tuh merupakan debut action pertama, action modern. Iya. Pertama di TV. Nah, memang awalnya kita bikin demo ya. Kita belum tahu judulnya apa, kita bikin aja. Saya tawarkan ke beberapa station. Nah, station malah bilang, kenapa nggak bikin film klasik aja? Nah. Zaman dulu kan lagi tren Saur Sepuh, Betul. Tutur Tinular, Wah, itu hits Brahma Kumbara, apalagi iya. lagi populer banget. Iya. Tapi mereka bilang kalau action modern nih masih ragu. Ini Hong Kong atau Amerika, Hollywood baru bisa. Indonesia mana ada sih orang action pakai jas. Pakai dasi kayaknya nggak deh. Ya, tapi ada Willy Dozan. Jadi emang ada penolakan, tapi mereka bilang kalau Bang Willy bikin klasik, kita langsung terima sign kontrak. Mantap. Aduh, saya udah terlanjur bikin action modern. Iya. Nah, waktu itu SCTV kalau salah berdiri tahun 93 ya. Iya. Nah, 94 dia bilang, "Oke, coba deh. Kita coba ya gitu." Coba satu episode. Dan boom langsung ya. Dan responnya kok bagus. Itu langsung telepon saya
kepala programmingnya bilang, Pak Willy langsung 3 ya. Iya, tayang. Dulu masih weekly kan? Iya, iya. Belum. Dan langsung panjang itu Om. Begitu baru kedua, Willy langsung 20. Yakin nih, yakin. Ya udah kita program. Nah, waktu mau tayang itu judulnya kita masih bingung. Apa ya? Pertama judulnya Fata Morgana. Iya. Oh, kita mau cari judul yang apa? Terus apa lagi tuh? Itu loh, yang kalau di jalanan tuh kayak gelombang-gelombang apa namanya? Apa ya? Apa tuh? Apa tuh jalan Aduh, gelombang-gelombang? lupa. Pokoknya gelombang-gelombang tuh. Iya. Bilang, waduh, coba cari lagi apa? Terus target. Iya. Oke, target. Itu listnya banyak tuh. Ya, too heavy ya. Tapi begitu mau tayang, ada nggak ini kita mau tayang nanti malam nih? Apa judul yang oke? Coba kasih tahu. Aku suka sekali dengan sastrawan itu siapa namanya Indonesia yang Hairil Anwar. Hairil Anwar. Deru campur debu. Aku mau bagaimana kalau deru campur debu? Wah ini Hairil Anwar. Boleh. Listnya masuk deru campur debu. Tapi wah kalau deru campur debu ini nanti takut ada tuntutan ya. Iya. Dan Karena tolong ini ya ada merek campur ya. Gimana kalau campurnya dihilangin? Deru dan debu. Catchy. Deru dan debu. Oke. Iya. Itu last minute bilang Pak Willy dannya dibuang ya jadi deru debu. Oke. Langsung boom. Jadi deru Tapi itu debu. cikal bakal memang sih. Jadi Cikal bakal pertama ya. bagus, Film sampai- action yang modern. Itu waktu itu masih Drama modern, masih apa sorry ya, ya, serial. masih weekly. Iya. Itu season 1, season 2, season 3 itu udah luar biasa. Dan kita berhenti karena bukan rating ya, tapi rating masih tinggi, masuk Richmond. Iya. Semua produksi nggak ada. Pasti. Nggak Gara-gara ada. itu ya. Jadi Nah Om, kalau kita compare ke yang sekarang Oke. nih. Dendam, Deru Debu, Inspire memang waktu dari itu Deru Debu. sempat beberapa kali mau dibikin layar lebar, bahkan direksinya 21 sempat nantang saya. Bilang, Willy, orang bikin remake semua nih, Warkop bikin apa? Kamu Iya, kenapa nggak it's bikin time for Deru you. Debu gitu? Betul. Oh ya nantilah, aku tunda. Sekarang diambil sama pihak Vision Plus ya. dan Unlimited. Unlimited, terus mencarilah solusinya gimana. Pertama hak ciptanya dibeli dari pihak saya, dibeli karena itu hak ciptanya kan milik saya. Oh, Recep yang pilih ya? Saya punya. Makanya ada dedengkot yang di sini nggak boleh hilang. Kalau enggak. Termasuk lagunya. Iya. Wow. Lagunya dulu pertama Nika Ardila. Baru tayang 1-2 episode, Nika Ardila meninggal. Padahal kita lagi mau bikin video klipnya. Betul. Udah janjian. Yuk ketemu di HI ya. Waktu itu Nika Ardila lagi sibuk-sibuknya kan. Iya. Waktu yuk bilang Pak Willy kalau sehari nggak bisa loh sama Nike. Terus gimana dong? Bisanya setengah hari. Half day, Oke, iya. nggak apa-apa. Kita janjian di HI. Gua ambil close up sama full shotnya aja udah. Cukup. Paling 3 jam selesai. Gua bilang, meninggal. Iya. Akhirnya cari penggantinya Nafa Urba. Nafa Urba. Tapi booming juga. Iya. Lagu itu box office juga. Kalau ketemu nih anak buahku, aku maunya gini-gini nih. Cuma aku udah habis semua sekenal dia. Enggak. Gila kan, jago banget, ayo mah. Yeay. Wow, di sini Ismi jadi anak buahnya Frank, Yes. ya kan? Tapi harus lihat gimana tendangannya, gimana Gimana total. berantemnya, Gimana berantemnya sama Renata yang Gimana jadi cinta Laura. semuanya kita udah lihat. Apa arti film Dendam ini? Dendam Deru Debu buat Ismi. Kamu udah main film action banyak kan ya. Ini bedanya apa? Bedanya kalau di sini sih, kalau dari segi cerita mungkin dendamnya Renata, dia mencari pembunuh dari keluarganya gitu. Tapi terkuak akhirnya semuanya kebusukan yang ada di distrik 8 yaitu yang dibawahin sama Om Frank. Kerajaan saya. Sama Uncle. Termasuk aku ada di dalamnya. Iya. Cuman di situ sih kalau menurut aku sih Intriknya asik ya? Intriknya asik ya, Iya. terus alurnya juga Iya. asik banget Betul, gitu. betul, Nah, betul. setiap episodenya pokoknya berbeda dan bikin penasaran pasti. Nah,
Yang aku suka dari Renata ini, dia itu nggak takut sama siapapun atau apapun, dan dia orangnya tegas dan mampu mengambil keputusan. Dan kenapa aku senang bisa main Renata? Karena walaupun di Indonesia sekarang semakin banyak karakter perempuan yang tangguh dan hebat, masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi dengan adanya series Dendam, mudah-mudahan para cewek-cewek Indonesia yang nonton, mereka pada realize bahwa aku juga bisa jadi cewek yang badass. Betul. Dan masih bagus gitu meskipun dia lihat tuh terawat. Iya sih, tapi aku ada jari yang nggak terlalu lurus dari zaman main basket. Di series ini di hari pertama latihan, aku kan latihan sama Ismi Melinda yang jadi Ayuma. Itu karena salah arah tendang, dia kena kuping aku sampai robek sedikit dan berdarah. Begitupun juga ada di hari lain, aku nggak sengaja nyikuin mata Ismi. Jadi matanya hitam, aku kupingnya robek, jadi 1-1 lah. Betul. Tapi Frank juga ada oleh-oleh dari dia nih, Renata. Kena ini nggak nih? Emang sampai sekarang masih ada bekas enggak dong? Enggak dong. Udah kayak sebatu. Kalau aku diinjek oleh-olehnya berkali-kali. Apa gitu. siapa? The one and only ya? The one and only Uncle Alvin. Kita injek dia. Jadi memang Frank akan ketemu dengan Renata di sini ya. Episode pertama-tama belum. Tapi tunggu selanjutnya kita ada interaksi yang asik dari kita dia. Dendam gitu ya. Trailernya kita udah lihat kan? Sampai berdarah-darah. Terus waktu itu aku sampai biru di sini, terus Cinta juga sampai berdarah di sini. Yang biru itu aku lihat ya sini. Iya, ini masih syuting kan, masih biru untungnya. Kebayang, Uncle aja nih, jadi Frank, latihannya susah payah, kebayangkan. Lihat mereka latihan tuh minder gitu. Tapi keren sih teman-teman cast, apalagi Om Frank kan maksudnya dalam artian belajar, terus habis itu kan kita ada workshopnya juga. Iya betul. Jadi mengejar, padahal kita dapat workshop itu cuma 2 minggu ya. Betul. Mudah-mudahan. Lompat loh dari atas, santai Oh iya? Tanpa pakai stand? sling, tanpa stand. Aku nggak ngeliat lagi. Terus nggak bisa cerita ya, nggak bisa lompat dan lain-lainnya dong. Itu tuh bener-bener karena semangat anak muda bikin si Frank ini akhirnya gak usah pakai stand, langsung aja. Pada kaget semua sih pada waktu ya. Terus comparison dengan yang sekarang, apa menarik ya si Dendam ini? Jadi gini, akhirnya dari Unlimited kerjasama sama Vision Plus, Melihat Cinta, terus mereka gimana kalau peran utamanya sekarang Cinta Laura? Oke, saya bilang, kenapa? Saya pernah kerjasama dengan Cinta Laura di film Target. Saya lihat, wih, ini anak kok total ya, actionnya luar biasa nih. Dia kickboxing kan, betul. Mau kerja keras lagi. Kalau acting udah nggak usah. Jadi Om Willy sini cameo atau apa nih? Di sini saya pendukung aja. Pendukung ya, oke. Sebagai Jenderal Egoy. Oh iya. Kita ketemu satu frame nggak ya? Kita enggak. Whatever lah. Yang penting saya tetap ada di sini. Terus ya sekarang peran utamanya. Ada fighting sini nggak? Kalau saya lihat, untuk fighting scene-nya nggak sebanyak dulu ya. Mungkin zaman udah berubah, demand audience udah beda mungkin ya. Kalau orang fighting pukulan tendangan udah boring mungkin ya. Jadi mungkin lebih menekankan ke drama ceritanya, ke trik daripada politik. Penjahatnya gimana, intrik-intriknya. Kalaupun ada fightingnya pun yang something different lah ya. Banyak, tapi banyak pakai pistol. Jadi lebih mengikuti selera penonton sekarang. Kalau dulu orang kan senang dengan fighting scene ya, pukulan, tendangan, sapuan, gitu. Dan itu saya waktu seleksi itu kenapa film itu jadi berhasil sampai komunitas bela diri karate, silat, kungfu, judo, aikido semua. Nonton semua, Deru-Debu. Kenapa? Alasannya? Karena I make it real fight, real action. That's it. Tekniknya benar-benar masuk akal. Bukan sekadar tipuan, pukulan. Mereka yang main juga hampir 99% punya basic martial arts. Kita tes dulu. Kamu dari bela diri apa? Jadi kalau sekarang mungkin banyak ya pemain yang bukan action dilatih di lapangan. Temporary ya. Tapi gimana karena pun juga. Tipuan kamera kan sekarang ketahuan itu movingnya tuh ketahuan. Orang bisa bela diri apa enggak ketahuan. Yang senior ngomong udah ketahuan tuh. Jadi ketahuan orang moving tuh udah kelihatan. Ini bisa bela diri apa enggak gitu. Jadi kalau nonton Deru-Debu tuh excited karena apa? Pemainnya 99% tuh benar-benar real martial arts. Bahkan kadang-kadang sering kena.
sering luka, pingsan, ada pingsan juga. Sampai Kaki ya? patah. Waduh. Ada berdarah. Saya sendiri pernah kena samurai ini, robek. Jadi itulah bikin penonton jadi excited Ya. gitu. Nah sekarang Jadi ini balik lagi ya, comeback lagi, main lagi. Udah mulai banyak main web series lagi saya lihat tuh. Nggak berhenti tuh, terus-terusan. Iya kan? Iya. jadi ini sekarang dimainkan Cinta Laura, ya saya senang sekali, welcome karena ya memenuhi syarat lah. Iya. Karena dia basicnya juga bela diri. Betul. Terus nama bagus, acting udah nggak usah diragukan. Ya saya rasa ini membuat penonton akan menyukai lagi film laga ya. Karena saya lihat sekarang belakangan nih bioskop atau web series semua banyak kan Horor. horor. Ini bakal awal nih kayaknya. Ini awalnya untuk kembalinya lagi action modern. Mudah-mudahan ini. Masa nonton horor 20 film horor, sekarang satu film action masa nggak nonton Iya, kan? iya. Oke, ada pengalaman apa yang tadi selain dihajar, kena semua dari film ini? Selama proses syuting ini, kita syutingnya balik tuh. Iya. Kita terus- malam ke pagi kan? Iya, malam ke Nah. pagi. Terus habis itu ada sempat aku juga udah datang jauh-jauh ke lokasi, and then nggak di-tag. Mohon maaf nih, nggak keburu katanya Mas Robi. Tapi it's okay tapi untungnya. itu cerita aja kan? Terus Sebenarnya di cast-castnya situ. tuh untungnya menarik. Terus Iya. kita udah kayak family, jadinya udah nggak berasa. Ya udahlah gitu, sekalian main aja gitu. Betul. Di Direct sama Robby? Asik sih Asik Mas ya? Robi. Terus sinematografinya keren banget. Nah, itu Artnya dia. jago. Pokoknya Mas Waduh. Robi itu perfeksionis menurut aku. Jadi dia nggak mau memulai syuting kalau misalkan nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan gitu. Iya. Ya kan? Karena Iya, sempat waktu itu banget. udah mau syuting di mana lokasinya terus Nggak nggak jadi. sesuai Iya. gara-gara ekspektasinya nggak sesuai dengan Mas Robi. Itu serunya ya. Iya, tapi keren. Tapi tingkat kesulitannya? Jadi Untuk peran James ini sendiri? karena menurut aku ini karakter yang layersnya lumayan tebel, ya lebih berat daripada karakter-karakter yang pernah Yang aku mainin sebelumnya pasti. ya, Nah. gitu. Dan memang sangat beda dari karakter yang lain yang aku pernah. Ya, tingkat kesulitan paling besar apa di sini? Yang mana? Yang paling Apa ya? Ya internalnya James sendiri itu karena dia ada Konflik menurut di aku, dalamnya. konflik Ya. di dalam karena mungkin dia merasa dia seharusnya tidak di environment itu. include Dia konflik kita ya, betul, antar kita juga ya. Betul. Gitu ya. Dia ada Betul. keinginan untuk keluar dari environment ini, Ya. tapi karena sudah beberapa tahun atau bertahun-tahun di dalam environment ini, jadi dia ada kayak berantem dengan dirinya sendiri. Ada Bermain internal dengan struggle. pasangan sendiri. Iya. 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 Dan kemudian jadi pasangan beneran. Ya, betul. Gimana tuh? Cerita dong. Apa syuting sama pasangan? Iya, syuting sama pasangan dan lain-lain. Oke, kalau syuting sama pasangan sendiri, mungkin di awal itu aku merasa bakalan susah ya, karena kita tuh bukan menjadi diri kita sehari-hari. Aku nggak bisa ngelihat dia sebagai Cinta, tapi aku harus ngelihat dia sebagai Renata. Dan juga mungkin apalagi di episode awal, di mana kita belum ada interest seperti itu, pasti lebih susah lagi karena aku harus naruh Renata sebagai seseorang yang ini bisa jadi lawan aku gitu loh. Ya kan di awal kan dia masih jatuhnya lawan lah gitu. Banget. Kita nggak bisa cerita banyak ya teman-teman ya, karena kalau kita cerita nanti spoiler. Betul, Tapi yang paling betul. penting adalah bagaimana Vasco melewati proses demi proses di film Dendam Deru-Deru ini yang paling menarik di sisi karakter James ini sendiri. Yes. Oke, tapi apa yang bikin orang harus nonton film ini? Ya seperti aku jelaskan tadi, karena orang-orang yang tangguh dan badass di film ini cenderung perempuan, Iya. tapi melebihi itu tidak ada momen yang membosankan. Banyak lika-liku cerita. pasangannya main. Iya kan ada Vasco gitu kan. Iya benar-benar. Tapi aku ngerasa Mas Robi dan timnya juga udah berhasil mampu ngebangun universe yang belum pernah dibangun di series Indonesia sebelumnya, bernama Distrik 8. Dan Distrik 8 ini ada lantai-lantai yang setiap lantainya itu terkait dengan bisnis ilegal. Nah, lantainya Frank lantai berapa? Kalian harus nonton. Tapi Harus nonton. kalau lantainya James yang diperankan oleh Arya Vasco itu lantai 3 di mana ada illegal MMA fight. Di situlah Renata melampiaskan kemarahan dan juga fighting sebagai hobi dengan berbagai cewek-cewek ganas. Ya, tapi ini seru ya. Semua anak-anak muda, semua mau latihan langsung, terjun langsung. Iya.
blend langsung, especially you, totalitas ada gitu. Di series ini sama sekali ini bukan pencitraan ya, benar-benar Renata atau karakter aku tidak ada body double sama sekali. Aku melakukan semua adegan purely on my own, termasuk digantung di gedung sebuah gedung di Glodok, lantai kayaknya lebih dari itu deh. Ya, intinya itu semua real yang mengerjakan aku, jadi memang totalitas sekali, tapi nggak hanya dari pihak aku, tapi semua pemain di sini. Iya, semuanya kasih yang terbaik ya. Totalitasnya ada ya. Yes, absolutely. Dan gimana ya? Mungkin kadang-kadang orang melihat ini sebagai kontra, tapi aku melihatnya sebagai pro, di mana memang untuk series action yang choreo fighting-nya itu ada lebih dari 20, kita latihannya cukup terbatas. Cuman aku bersyukurnya lawan main aku Ismi Melinda memang dia udah fighter kan, udah dia sering, udah sering main. Exactly, aku pun punya foundation bela diri di mana dulu waktu tinggal di LA 2 tahun aku latihan Muay Thai, bukan untuk workout ya, beneran latihan di sekolah Muay Thai gitu, mixed martial arts. Kalau kelihatan kok, kalau kelihatan dia latihan gak ada capeknya. Kita semua udah Tyler, dia sendiri masih terus aja. Oke, main sama Cinta sama Vasco. Wah, enak juga sih. Cinta juga kooperatif orangnya. Terus habis itu total ya, dia total totalitas banget. Benar. Terus kan aku lumayan suka olahraga dan maksudnya olahraga sama latihan bela diri juga. Nah, Cinta ternyata dia lebih aktif banget loh. Aku tuh udah capek banget. Aku tuh udah capek banget, terus di sini bilang, "Ayo Mi, lagi." Ini orang nggak ada capeknya sih. Terus habis kita syuting ini kan dia langsung kan tektokan kan, ada workshop, terus ada kegiatan lain, luar biasa sih. Dan di series ini tadi nonton kan berotot banget. Kering badannya, tapi itu aku bersyukur karena aku nggak perlu ke gym lagi. Setiap hari tuh 5-8 jam pasti bergerak terus. Kita berapa hari? 27 hari ya? 27 hari. Itu yang termasuk sangat-sangat minim ya untuk series action. Untuk series action kan, karena ritme kerja kita tuh kita balik gitu loh. Dari siang ke pagi ya, sore ke pagi kan. That's right. Which is itu PR juga kan kita sebetulnya. Jadi nocturnal, kita jadi kalong gitu. Betul, tiba-tiba ada pagi, cepet banget paginya gitu loh. Memang pengorbanannya luar biasa sih. Ada momen-momen di mana aku rasa nggak hanya aku tuh, pemain-pemain lain merasa, aduh kita masih bisa ya nggak ya bertahan besok, karena kerja dari sore sampai pagi itu nggak gampang. Iya. Cuman in the end aku rasa we all did our best, dan untuk sebuah series action OTT aku rasa masa akan sangat enjoy nontonnya. Different ya, I something think different, so, and then mungkin untuk karakter wanita yang ditonjolkan khususnya yang action web series ini mungkin era sekarang pertama kali ya. We are talking about era yang sekarang ya. Sebenarnya ada beberapa series di mana main karakternya adalah seorang perempuan dan mereka melakukan action. Action udah ada beberapa. Cuman ya kita bisa dibilang masih termasuk pelopornya lah salah satu. Kita bukan yang pertama, tapi we're starting the movement gitu. Ya, itu dia yang keren. Tapi sekian banyak kegiatan kamu nih. Waktu kita syutingnya kamu ke Bali, kamu kemana, bolak-balik ini syuting lagi gitu. Ke Cannes juga, ke Cannes juga. Manage-nya oke ya? Bisa ya? I'm used to it. Dari kecil, dari umur 12 tahun udah biasa kerja di atas 12 jam. Kalau orang nggak kenal dia, ya kita nggak percaya. Tapi kalau kita tahu, lihat sendiri, ya begini adanya. Ini aja minggu ini kan aku baru aja bungkus film hari Jumat lalu di Jawa Timur. Sabtunya langsung ada event seharian, Sabtu minggunya. Kemarin aku syuting, kemarin aku syuting iklan, hari ini press conference dendam dan fitting buat Paris Fashion Week, karena minggu depan aku akan jalan bersama artis-artis internasional lagi seperti tahun lalu. Besok aku ke Surabaya. Oh my God. Besok aku ke Surabaya buat event, hari Kamis aku syuting iklan lagi, Jumat berangkat ke Paris. So non-stop. Gak ada capeknya ya? Gak ada capeknya. Pasarannya ada dong waktunya ya? Ada ya? Diselipin lah kita usahakan gitu. We make time. Om, tapi masih latihan martial art gak sih? Masih nggak sampai sekarang? Saya masih lah, karena saya udah umur. Tapi keluarga ada yang ikutin latihan nggak? Ada yang ikutin jejak ya, untuk anak-anak buah lah, anak-anak buah masih aktif. Keluarga nggak ada? Hampir semua. Main? Kita memang laki 4 itu memang diwajibkan. Bahkan abang saya tuh dan 6 loh, 6 dan karate. Udah dan 6, bayangkan. Jadi itu keluarga memang itu ketat sekali. Orang tua kita wajib basic bela diri. Kalau anak-anak sekarang malah ikut ini ya, jadi
jadi artis, jadi influencer ya. Cantik Beda. loh anaknya, cantik Beda. banget gitu ya. Apalagi dulu kita latihan bela diri bener-bener tough ya, keras banget ya. Kesiksa bener gitu. Tapi kita kuat. Kita mentalnya kuat. Kalau anak sekarang nggak kuat. Keluar langsung nggak mungkin. So the reason anak-anak gak ngikutin jejak bapaknya mungkin karena kurang mentally kurang kesana. Apa gimana? Zamannya udah berubah. Zaman udah berubah. Sekarang kita lihat latihan karate aja udah pakai pengaman, Iya. pelindung. Iya lengkap banget. Dulu kita enggak. Kena benar. Jadi ya berubah lah zamannya. Jadi kita ikuti aja lah. Zaman, film, cerita juga kita ikutin lah. Apa yang harus gini? Kalau misalnya aku tuh sempat melihat beberapa project action di Indonesia, terutama series. Itu menurut aku standarnya Dendam, aku bisa bilang tinggi. Apalagi dengan preparation yang kita punya, meskipun Betul, memang ya. kita 2-3 minggu preparation, tapi dari segi script dan lain-lain kan apa ya? Mungkin project-project lain bisa tahunan kalau film action, tapi yang ini digarap lumayan cepat. Dan aku rasa pas aku nonton cast-cast yang lain di layar, memang kelihatan keren banget. Dan juga dari segi action pun, yang kita hanya punya 1,5 minggu, 2 minggu untuk Itu latihan amazing actionnya, itu udah hasilnya luar biasa. Hasil banget. luar biasa. Nah, betul. Oh iya, usia kan saya nggak bilang nggak muda ya. Iya. Tapi kan kalau fighting, kalau apa, saya aja nih yang 50 kemarin, lumayan. Ini nggak ada encok-encok ataupun apa begel-begel. Ya mungkin tendangan. Tendangan udah nggak kayak dulu. Dulu kan tendangan Iya, bisa mantap. gini. Wih, Sekarang mantap, udah Pak. begini aja nih. Gini aja. Ya pastilah itu berjalannya waktu kita alami aja lah. Jadi ya sesuai dengan usia ya nggak bisa memaksakan seperti dulu ya. Mudah-mudahan nanti disukain sama penonton Indonesia dan bisa ke luar negeri. Amin. Mudah-mudahan di bawah naungan tangannya Mas Robi. Iya, dan juga di Vision Plus dan Unlimited ya productionnya. betul. Dan ada Ismi Sama Rocket. sama Rocket, betul ada 3. Dan ada Ismi yang paling penting. Sama Uncle dong. Ya, Om Ili, satu kata buat film ini. Yakin penonton pasti suka. Excited itu aja. Karena ini tontonan yang sangat menarik dan beda. Karena apa? Yang lain horor, ini action the beginning. Action the beginning. Kita lihat aja generasi sekarang, Iya. kita senang generasi muda yang film laga. Tapi saya lihat film laga sekarang udah makin berkurang ya. Iya, Jadi, makanya ini it's a good start. Ya. Hollywood, Hong Kong, Indonesia pun nggak ada sekarang. Semua horor. Iya, gue bingung. Ya mudah-mudahan ini tontonan menarik. Amin. Thank you, Om Ili. Oke. Thank you so much. Oke, Cinta, thank you so much. Thank Kita you. berharap mudah-mudahan web series ini akan diterima ya. Amin. So jangan lupa nonton series Dendam mulai Tanggal 20 September 2024. Dan 21. hanya di Vision Plus. Vision Plus. Aku Sandri Karamoy, di sini Sandri berperan sebagai Fadel. Fadel itu anak buahnya James, jadi James memiliki 2 anak buah, orang percayanya. Satu Harvey, satu Fadel. Halo, perkenalkan semuanya, nama aku Ellen Kamga, berperan sebagai Sandra. Dan Sandra ini adalah salah satu mafia di distrik 8 juga. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Vanjov. Di sini saya berperan sebagai Neon. Adalah salah satu dari mafia distrik 8. Ya, kalau boleh jujur sekali, persiapan kita dari segi mempelajari choreo fighting-nya memang cukup minim. Tapi itu bukan sebuah hal yang negatif kalau menurut sudut pandang aku. Karena kalau menurut aku itu mungkin karena memang dari Vision Plus, dari tim PH sangat mempercayai aku dan juga cast lainnya untuk bisa mempelajari choreo dan mengeksekusi choreo dengan baik. Oke, Bangun Chemistry sebetulnya ini sutradara punya peranan luar biasa. Karena beliau memberikan kepercayaan buat kita untuk ngeblend, ya, memahami karakter kita dan tetap supervise kita. Lalu ada Abah Dinar, kemudian ada Koko Leo, ada semua yang ada di sini membuat kita jadi yakin. Honestly, saya pertama kali tawarin saya nggak yakin, Mas Riki ya, ingat ya, nggak yakin saya perannya dapat Frank gitu loh. Mukanya ini kan baik-baik mukanya ya, gitu loh. Nanti lihat deh mukanya kayak gimana gitu loh. Nah, Mas Robi juga saya tanya, yakin Mas Robi saya gitu loh. Terus akhirnya sama, kita juga harus ikut segala macam latihan
dan karena umur saya paling muda, tentu saya paling dikit latihannya gitu loh. Dan prestasi Mas Alvin aktor pertama mungkin aktor Indonesia yang menginjak tangannya Cinta Laura. Alhamdulillah akhirnya Dendam Berdebu di slide 1383 kita berhasil.